Assalamualaikum guys, berikut cuplikan pementasan drama rating 20 yaitu Beruang Penagih Hutang. Nyoi mama ibu. Jangan begini terus. Ini namanya bunuh diri pelan-pelan, Nyonya. Relakan kepergiannya. Semua orang bersenang-senang di pagi yang cerah ini. Bahkan kucing pun tahu cara menghibur diri. Bermain melompat di taman. Tapi Nyonya Yudina setiap hari murung dan muram. Hitung-hitung sudah 1 tahun lebih loh Nyonya tidak pernah keluar-keluar. Dan aku tidak akan jual-jual lagi kau. Kehidupanku sudah berakhir. Suamiku meninggal terbaring dalam kuburnya. Dan aku mengubur diri sendiri di rumah ini. Kami berdua sudah sama-sama mati kau. Mati. Nah, kan Nyonya mulai lagi. Memang Tuan sudah meninggal. Tapi mau bagaimana lagi jika dia memang harus meninggal? Itu sudah kehendak Tuhan, Nyonya. Dan jadilah takdirnya di surga dan di bumi. Nyonya sudah berduka waktu Tuan meninggal dulu. Sekarang duka citanya sudah cukup, Nyonya. Masa Nyonya mau begini terus seumur hidup? Diam, kau tidak boleh berbicara seperti itu. Kau tahu, sejak Riko suamiku meninggal, kehidupan tidak lagi berarti bagiku. Aku sudah bersumpah tidak akan berhenti untuk berkabung dan tidak akan menerima cahaya dari manapun. Biarkan Niko menyaksikan betapa besarnya cintaku kepadanya. Ini bukan rahasia lagi bagimu, bahwa Niko sering kejam padaku, kasar dan bahkan serong. Tetapi aku rasa cintaku akan kubawa sampai ke alam kubur. Biarkan Niko menyaksikan dari alam seberang betapa besarnya rasa cinta dan kesetiaanku kepadanya. Aku masih tetap sama seperti sebelum dia meninggal. Wah, daripada bicara yang serem-serem, lebih baik Nyonya bermain di kebun belakang yang luas ini. Bercanda dengan si Beong, si Mencol, menengok si Merak. Nyonya, ada apa Nyonya? Mengapa jadi menangis begini? Nyonya, pandanglah saya. Niko sayang sekali kepada meraknya. Setiap dia melihat merak itu, matanya bercahaya, wajahnya bersinar. Kaul, lipat duakan jatahnya untuk hari ini. Baik. Siapa itu? Katakan padanya, aku tidak mau menerima tamu siapapun. Baik. Lihatlah Niko, lihatlah betapa aku mencintai dan bisa memaafkanmu. Rasa cintaku akan berakhir sampai kehidupanku berakhir. Apa kau tidak malu dengan dirimu sendiri? Aku ini wanita baik-baik, istri yang begitu setia, rela mengubur diri sendiri di rumah ini demi cinta. Sedangkan engkau, hei Tuan
apapun. Sudah saya katakan berkali-kali Nyonya, tapi kayak setan dianya. Dia malah memaki langsung menggasak saya. Sekarang dia sudah di situ Nyonya. Kurang ajar, suruh dia ke sini. Baik Nyonya. Sukarnya bergaul dengan orang-orang semacam itu. Apa yang mereka inginkan dariku? Mengapa mereka selalu saja mengganggu ketenangan batinku? Semakin hari, orang-orang semakin kasar, tidak punya perasaan. Sepertinya aku harus tinggal di dia. Dasar manusia goblok, banyak cerewet, gerbang. Nyonya. Izinkan saya memperkenalkan diri kepada Nyonya yang terhormat. Nama saya Anjing dan saya pernah menjadi tentara. Saya mengganggu Nyonya karena ada keperluan yang sangat penting. Ada apa? Semasa hidupnya, suami Nyonya yang merupakan kenalan baik saya mempunyai hutang 20 juta. Karena besok pagi saya harus membayar 2 angsuran sekaligus, jadi saya mohon Nyonya untuk melunasinya hari ini. 20 juta? Untuk apa suami saya meminjam uang sebanyak itu kepada saudara? Ya macam-macam, yang jelas untuk membeli gandum dan beras dengan cara berhutang. Jadi 20 juta merupakan jumlah hutangnya kepada saya. Jika Niko suami saya memiliki hutang kepada saudara, maka saya akan melunasinya. Tetapi maaf, tidak untuk saat ini. Besok lusa baru saya menerima uang dari penjualan hasil bumi. Dan persis 7 bulan suami saya meninggal. Jadi keadaan hati saya tidak mengizinkan saya untuk mengulang keuangan saat ini. Tapi Nyonya, suasana kantong saya membuat saya harus memperoleh uang hari ini. Kalau tidak, saya bisa bangkrut. Saudara akan menerima uang saudara lusa. Saya memerlukannya hari ini, bukan lusa. Maaf sebesar-besarnya, tidak bisa. Maaf sebesar-besarnya, saya tidak bisa tunggu sampai lusa. Tapi bagaimana jika saya tidak punya uang? Jadi maksud Nyonya, Nyonya tidak bisa bayar? Saya tidak bisa. Itu jawaban Nyonya yang terakhir. Ya begitulah. Betul? Betul. Pasti? Hebat. Saya keluar dari pagi, berkeliling menagih hutang. Tapi tidak seekor pun yang membayar. Jadi bagaimana bisa saya tidak marah-marah? Bukankah saya telah mengatakan besok lusa setelah saya menerima uang dari penjualan hasil cengkeh dan tembakau, maka saya akan langsung melunasinya. Bersetan, saya tidak ada urusan dengan cengkeh dan tembakau Nyonya. Saudara, saya minta untuk tidak berkata seperti itu, karena saya tidak ingin lagi mendengarnya. Nyonya, Nyonya. Hebat. Sungguh hebat dalih yang dia ajukan. Suasana hati. Suaminya mati kan sudah 7 bulan yang lalu. Sedih ya sedih. Semua orang juga sedih. Tapi bagaimana dengan kepentinganku? Aku pergi menagih Yaros. Tapi dia sedang tidak ada di rumah. Lalu aku pergi menagih Herman. Kata istrinya, dia sedang sakit. Dan yang satu ini terserang suasana hati. Bagaimana bisa aku tidak marah-marah? Hei kamu, Iya. sini. Iya, ada apa Tuan? Ambilkan minum. Baik Tuan.
makin seenaknya saja. Apa kamu? Tidak. Tutup mulut busukmu itu. Wah, benar-benar binatang buas. Di rumah. Betul-betul marah aku ini. Rasanya ingin ke rumah semua isi dunia ini sampai hancur. Hei kunyit jelek. Tuan, saya sungguh tidak terbiasa untuk beberapa waktu ini mendengar suara manusia. Saya ingin hidup menyepi dan tidak ingin lagi mendengar teriakan. Jadi saya mohon dengan sangat hormat, Tuan tidak mengganggu ketentraman saya. Bayar utang nyonya dan saya akan segera pergi. Bukankah saya telah mengatakan dengan bahasa yang jelas dan lugas bahwa saat ini saya sedang tidak pegang uang. Jadi tunggulah lusa. Dan dengan rasa hormat sebesar-besarnya, sudah saya katakan dengan bahasa yang lugas dan jelas pula. Saya memerlukan uang hari ini, bukan lusa. Tapi bagaimana jika saya tidak punya uang untuk melunasi hutang saudara? Jadi, nyonya tidak mau bayar sekarang juga. Saya tidak bisa. Kalau begitu, saya akan terus tinggal di sini. Saya akan terus duduk di sini sampai uang saya dikembalikan. Jadi, nyonya mau bayar saya lusa? Baik, saya akan terus duduk begini sampai lusa. Hei, tapi kan besok saya harus membayar angsuran. Ya apa tidak? Saudara, saya minta untuk tidak berteriak karena ini bukan kandang kuda. Ini bukan soal kandang kuda, tapi besok saya kan harus bayar 2 angsuran. Saudara ini tidak tahu ya bagaimana seharusnya berbicara di hadapan seorang wanita. Saya tahu bagaimana berhadapan di depan seorang wanita. Sama sekali tidak. Saudara kasar dan tidak sopan sama sekali. Lelaki yang baik tidak akan berbicara seperti itu di hadapan seorang wanita. Oh, ini baru kejutan. Jadi, nyonya mau saya bicara bagaimana dengan nyonya? Bahasa Prancis mungkin? Saya sangat bahagia bahwa nyonya tidak akan membayar saya. Pakaian yang nyonya kenakan itu sangat pantas dan cocok untuk nyonya. Itu kasar, tolong, sama sekali tidak lucu. Itu kasar tolol, sama sekali tidak lucu. Katanya, aku tidak tahu bagaimana berhadapan di depan wanita. Dengar nyonya, saya banyak sekali mengenali wanita dengan segala liku-liku mereka. Banyak sekali, lebih banyak dari burung gereja yang nyonya lihat sepanjang hari. Nanti dulu. Yang saya maksudkan bukan wanita yang ada di hadapan saya, tapi semua wanita. Semua, yang tua, yang muda, semua sama saja. Semua penipu. Nanti dulu, saya baru selesai. Dan yang paling memuakkan, wanita ini hanya ingin memperbudak laki-laki. Maaf. Jadi, menurut Tuan, siapa yang setia dan tidak goyah dalam hal percintaan? Tentu saja bukan laki-laki kan? Ya laki-laki, tentu saja laki-laki. Laki-laki. Ya, laki-laki bisa setia dan tidak pantang akan cinta. Aku berkata seperti itu. Lelaki yang setia tidak goyah. Baik, karena pembicaraan sudah sampai di sini, maka Tuan berhak tahu. Di antara semua lelaki yang kukenal, suamiku adalah orang yang paling baik. Aku begitu mencintainya. Aku setia kepadanya. Aku menyerahkan seluruh hidupku kepadanya. Nasib peruntunganku. Dan bahkan aku sampai menyembahnya seperti menyembah berhala. Lalu kau tahu apa yang terjadi setelah itu, wahai Tuan yang budiman? Di antara semua lelaki yang kukenal, semuanya mengkhianati kesetiaanku kepadanya. Setelah ia meninggal, aku menemukan surat cinta dari wanita lain. Semasa hidupnya, dia memainkan perasaanku kepadanya, menertawakan perasaanku, memboros-boroskan uangku. Meskipun ia busuk, aku tetap setia kepadanya. Aku akan mengubur diriku di dinding-dinding rumah ini. Dan aku tidak akan melepas pakaian berkabungku
sampai hari kematianku. Pakaian berkabung. Nyonya pikir saya tidak tahu mengapa Nyonya mengenakan pakaian itu. Saya tahu betul Nyonya. Dan nanti akan ada remaja-remaja, mahasiswa-mahasiswa yang melihatmu dari ambang jendela. Lalu mereka akan mengatakan, di rumah ini ada seorang wanita yang mengurung diri karena cinta kepada suaminya. Lalu kau akan menjadi terkenal dan mereka akan semakin terangsang untuk mendekatimu. Alah, akal-akalan macam itu. Apa? Berani kau berkata seperti itu? Nyonya mengurung diri dalam rumah, tapi tidak pernah lupa merias wajah. Itu yang di wajah Nyonya, apa bukan bedak? Dan yang itu hijau. Berani kau berkata seperti itu di dalam rumahku? Dasar bangsat, beruang biadab, hewan. Dari mana hakmu menghinaku? Iya, aku menghinamu. Lalu apa maumu? Kamu pikir aku takut padamu? Lantas, karena kau kebetulan makhluk puitis, kau bisa menghina orang seenaknya tanpa mendapatkan hukuman. Aku tantang kamu berduet, pistol. Cuman karena jari jemarimu yang gemuk, kepalamu yang besar, dan rambut kerbau yang sedang disembelih, lantas aku takut padamu. Setan, tidak akan kubiarkan seorang pun menghinaku. Ayo, aku tantang kamu. Kau menantangku? Boleh. Sekarang juga. Almarhum suamiku punya beberapa koleksi pistol. Akan aku ambil, jangan lari kamu. Akan kubidik dia seperti membidik ayam. Dikiranya aku ini remaja sentimental apa? Tuan, oh Tuan, pergilah Tuan, pergi. Tadi Tuan membentak saya sampai jantung saya mau copot. Sekarang Tuan mau berduel pistol. Ya duel antara laki-laki dan perempuan. Ini namanya persamaan hak. Demi prinsip harus kutembak mati dia. Tuan, pergilah Tuan, pergi. Ini wanita sejati, bukan model wanita yang merengek-rengek, melemu-lemu. Tapi sayang, terpaksa aku harus membunuhnya. Pergilah Tuan, pergi. Aku janji, aku akan mendoakan Tuan. Ini wanita sejati, wanita penuh pesona. Astaga, ya Tuhan. Ini pistolnya. Tapi sebelum kita mulai, tolong buatkan dari saya terlebih dahulu untuk memegang benda ini. Karena baru pertama kali ini saya memegang benda ini. Begini, ada bermacam-macam pistol. Ada yang bikinan Mortimer. Nah, pistol yang ini pistol bagi mahal. Begini cara menggenggamnya. Matanya begini, ya begitu. Kemudian tangannya tegakkan sedikit. Ya, begitu. Kepalanya lebih tegak. Tapi yang paling penting adalah Nyonya harus merenggang penuh tangannya supaya bisa menembak sasaran dengan pas. Beres. Kurang enak rasanya bermain pistol di dalam rumah. Ayo ke belakang halaman. Tapi perlu diingatkan, nanti aku akan menembak ke udara. Lantas, mengapa begitu? Sebab itu urusanku. Oh, jadi Tuan tidak tega ya? Apa Tuan takut? Jangan begitu. Contohlah aku. Mataku tidak akan berkedip sampai anak tunggu ini melubangi jidatmu. Jidat orang yang paling aku benci. Apa kau takut ya? Ya, aku takut. Kita batalkan saja. Kosong. Mengapa dibatalkan? Sebab aku jatuh hati padamu. Dia jatuh hati padaku. Berani dia berkata seperti itu. Dengar Nyonya,
Tidak bisa kau pikirkan alangkah indahnya mati di hadapan sepasang mata yang indah dan ajaib itu, terbunuh oleh peluru yang digenggam tangan halus dan gemulai itu. Tidak bisa aku pikirkan, Nyonya. Putuskanlah sekarang, karena sekali aku keluar dari rumah ini, kita tidak akan pernah berjumpa lagi. Aku laki-laki baik-baik, aku lelaki yang jujur, dan penghasilanku lumayan. Aku tantang kamu berdua sekarang juga. Otakku macet. Hei kunyit tua, air. Ayo untukku. Aku jatuh cinta seperti mahasiswa semester pertama. Aku jatuh cinta padamu, Nyonya. Aku merasakan cinta seperti ini. 12 perempuan aku tolak dan hanya 9 yang menanti saya. Aku ingin melamarmu, Nyonya. Jadilah istriku. Mau apa tidak? Tunggu sebentar. Tidak apa-apa. Pergilah kalau mau pergi.